wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyadi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu ujian akhir semester mata kuliah termodinamika dengan dosen pembimbing Bapak Wawan Purwanto SPDMT. Sebelum masuk kepada topik yang akan saya bahas, saya akan membahas sedikit tentang termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu termo dan dinamik. Termo berarti panas, sedangkan dinamik berarti perubahan. Maka, dari pengertian tersebut, saya mengambil topik mesin diesel yang memanfaatkan energi panas menjadi energi mekanik. Baiklah, saya langsung saja masuk ke topik pembahasan saya, yaitu mesin diesel. Mesin diesel. Mesin diesel merupakan mesin yang menggunakan energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau yang mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Pada mesin diesel merupakan mesin pembakaran yang melakukan pembakaran di dalam mesin atau internal combustion engine. Di dalam motor diesel terdapat torak yang mempergunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak bolak-balik. Di dalam silinder itu terjadi pembakaran antara bahan bakar solar dengan oksigen yang berasal dari udara. Gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran mampu menggerakkan torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. Gerak translasi yang terjadi pada torak menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya. Gerak rotasi tersebut mengakibatkan gerak naik dan turunnya torak. Konsep pembakaran pada motor diesel adalah melalui proses penyalaan kompresi udara pada tekanan tinggi. Pembakaran ini dapat terjadi karena udara dikompresi pada ruangan dengan perbandingan kompresi yang jauh lebih besar daripada motor bensin. Akibatnya, udara akan mempunyai tekanan dan temperatur melebihi suhu dan tekanan penyalaan bahan bakar. Tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah motor bensin, langkah-langkah motor diesel sama dengan motor bensin. Yang beda hanya waktu penyemprotan bahan bakar. Ada 4 langkah yang terjadi pada motor diesel, yaitu yang pertama langkah hisap. Pada langkah ini, katup masuk membuka dan katup buang tertutup. Sementara piston bergerak dari TMA ke TMB. Dalam hal ini, udara yang ada dalam intake terhisap ke dalam ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Pada langkah ini, kedua katup menutup. Piston bergerak dari TMB ke TMA, menekan udara yang ada dalam silinder. 5 derajat setelah mencapai TMA, bahan bakar diinjeksikan atau disemprotkan. Yang ketiga, langkah ekspansi. Karena injeksi bahan bakar ke dalam silinder yang bertemperatur tinggi, bahan bakar terbakar dan berekspansi menekan piston untuk melakukan kerja sampai piston mencapai TMB. Kedua katup tertutup pada langkah ini. Yang keempat yaitu langkah buang. Ketika piston hampir mencapai TMB, katup buang terbuka, katup masuk tetap tertutup. Ketika piston bergerak menuju TMA dari TMB, sisa pembakaran terbuang keluar ruang bakar. Akhir langkah ini adalah ketika piston mencapai TMA. Selanjutnya, siklus aktual motor diesel. Dalam siklus diesel, kerugian lebih rendah daripada yang terjadi pada siklus Otto atau siklus motor bensin.
Kerugian utama adalah karena pembakaran tidak sempurna dan penyebab utama perbedaan antara siklus teoritis dan siklus mesin diesel. Dalam siklus teoritis, pembakaran diharapkan selesai pada akhir pembakaran tekanan tetap. Tetapi aktualnya afterburning berlanjut sampai setengah langkah ekspansi. Perbandingan efisiensi antara siklus aktual dan teoritis adalah sekitar 0,85. Selanjutnya yaitu bahan bakar diesel. Minyak bumi merupakan hasil dari minyak mentah dipisahkan menjadi produknya dengan memulai proses yang disebut proses destilasi bertingkat. Dalam proses ini bisa didapat produk bensin, minyak bahan bakar diesel, minyak tanah, dan lainnya. Karakteristik bahan bakar diesel adalah A. Volatilitas atau penguapan. Penguapan adalah sifat kecenderungan bahan bakar untuk berubah fasa menjadi uap. Tekanan uap yang tinggi dan titik didih yang rendah menandakan tingginya penguapan. Makin rendah suhu ini berarti makin tinggi penguapannya. Yang B. Titik nyala. Titik nyala adalah titik temperatur terendah di mana bahan bakar dapat menimbulkan uap yang dapat terbakar ketika disinggungkan dengan percikan atau nyala api. Nilai titik nyala berbanding terbalik dengan penguapan. Yang C. Viskositas. Viskositas menunjukkan resistensi fluida terhadap aliran. Semakin tinggi viskositas bahan bakar, semakin sulit bahan bakar itu diinjeksikan. Peningkatan viskositas juga berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan bahan bakar tersebut bercampur dengan udara. Yang D. Kadar sulfur. Kadar sulfur dalam bahan bakar diesel yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya keausan pada bagian-bagian mesin. Hal ini terjadi karena adanya partikel-partikel padat yang terbentuk ketika terjadi pembakaran. Yang E. Kadar air. Kandungan air yang terkandung dalam bahan bakar dapat membentuk kristal yang dapat menyumbat aliran bahan bakar. Yang F. Kadar abu. Kadar abu menyatakan banyaknya jumlah logam yang terkandung dalam bahan bakar. Tingginya konsentrasi dapat menyebabkan penyumbatan pada injeksi, penimbunan sisa bahan bakar. Yang G. Kadar residu karbon. Kadar residu karbon menunjukkan kadar fraksi hidrokarbon yang mempunyai titik didih lebih tinggi dari bahan bakar, sehingga karbon tertinggal setelah penguapan dan pembakaran bahan bakar. Yang H. Titik tuang. Titik tuang adalah titik temperatur terendah di mana bahan bakar mulai membeku dan membentuk kristal-kristal parafin yang dapat menyumbat saluran bahan bakar. Yang I. Kadar karbon. Kadar karbon menunjukkan banyaknya jumlah karbon yang terdapat dalam bahan bakar. Yang J. Kadar hidrogen. Kadar hidrogen menunjukkan banyaknya jumlah karbon yang terdapat dalam bahan bakar. Yang K. Angka setana. Angka setana menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri atau auto ignition. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin tinggi angka setana bahan bakar tersebut. Angka setana bahan bakar adalah persen volume dari setana dalam campuran setana dan alpha-metil naftalen yang mempunyai mutu penyalaan yang sama dengan bahan bakar yang diuji. Bilangan setana 48 berarti bahan bakar setara dengan campuran yang terdiri atas 48% setana dan 52 alfa metil naftalen. L. Nilai kalor. Nilai kalor menunjukkan energi kalor yang dikandung dalam setiap suatu massa bahan bakar. Semakin tinggi nilai kalor suatu bahan bakar, semakin besar energi yang dikandung dalam bahan bakar tersebut persatuan massa. M. Massa jenis. Massa jenis menunjukkan besarnya perbandingan antara massa dari suatu bahan bakar dengan volumenya.
Demikian yang dapat saya jelaskan tentang motor diesel. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.